Halo teman-teman, nah di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang rekonsiliasi fiskal. Nah, pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah salah satu langkah wajib pajak atau WP untuk mencocokkan jika ada hal yang berbeda antara laporan keuangan komersial yang penyusunannya didasarkan atas sistem keuangan akuntansi dan laporan keuangan yang penyusunannya didasarkan atas sistem fiskal. Dalam rekonsiliasi fiskal terbagi menjadi dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Nah, yang pertama koreksi positif, yaitu sebuah koreksi yang menyebabkan pertambahan laba fiskal dan pengurangan rugi fiskal, sehingga laba fiskal lebih besar daripada laba komersial. Dengan kata lain, rugi fiskal lebih kecil daripada rugi komersial. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi positif, yaitu yang pertama beban biaya dalam kepentingan pribadi wajib pajak, yang kedua imbalan atau pergantian terkait dengan pekerjaan atau jasa, yang ketiga dana cadangan, yang keempat kelebihan pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, selanjutnya ada pajak penghasilan, harta yang dihibahkan, pembayaran gaji kepada pemilik, sanksi administratif, terus selisih penyusutan atau amortisasi komersial, biaya dalam menerima, menagih dan menjaga penghasilan yang terkena PPh final, dan yang terakhir kesesuaian dengan fiskal positif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan. Nah, selanjutnya koreksi negatif. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan laba fiskal atau bertambahnya rugi fiskal, sehingga laba fiskal lebih kecil daripada laba komersial atau rugi fiskal lebih besar daripada rugi komersial. Nah, adapun faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi negatif, yang pertama selisih komersial di bawah penyusunan fiskal, yang kedua pendapatan yang terkena PPh final, serta penghasilan tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha, yang terakhir penyusutan fiskal negatif lainnya. Nah, adapun contoh soal sebagai berikut. Nah, adapun kasus yaitu pelaporan pajak penghasilan pasal 25 atau wajib pajak badan. Nah, adapun laporan laba rugi dari PT Damai bisa dilihat pada gambar. Nah, bisa dilihat sendiri di sini ada informasi yang digunakan sebagai dasar penyesuaian perhitungan laba atau rugi fiskal, dan juga ada informasi lain yang digunakan sebagai dasar pengisian SPT tahunan PPh. Nah, dari sini kita bisa kerjakan sesuai dengan rumus, yaitu kompensasi kerugian penghasilan kena pajak dikurangi dengan laba fiskal dikali dengan tarif pajak pasal 17E, dan hasilnya sama dengan PPh terutang, lalu dikurangi dengan kredit pajak dan hasilnya itu sama dengan PPh kurang atau lebih.